kan gitu loh. Nah, dan yang kemudian yang kedua, yang penambang ilegal itu rata-rata bukan orang Jawa Barat, tinggalnya di Jakarta, yang kerjanya dari mulai truk sampai yang orang lapangannya semuanya bukan orang sini. Terus kalau ngomong multiplier efek ekonomi, di mana saya dapatnya ya? Kan gak dapat. Sopir truknya orang luar, truknya bayar pajaknya di luar, sampai yang nongkrong di sini orang luar, ya orang situnya paling bagian jadi tukang warung. Nah, multiplier efek ekonominya kita tidak dapat. Kita masih cerita. Kita tahu lah banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tinggi, angka pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi di lingkungannya tetap aja mikir kenapa, karena duitnya itu dari Pak Bambang ke saya, dari sini ke sini, antar bank muter. Tapi yang saya harapkan adalah multiplier efek ekonomi. Sopirnya daerah sini, truk-truknya bayar pajaknya di sini, pengusahanya yang punya truknya orang sini, di jalan dia makan di warung, terus multiplier. Saya nggak mau, walaupun angka pertumbuhan ekonomi tinggi, kalau rakyat saya tidak menikmati, buat apa? Saya ingin ini buat rencana dengan baik, gitu loh Pak. Saya komitmen terhadap itu. Cek deh, gubernur yang nata sampai satu-satu mana yang izinnya belum keluar, ngedampingin sampai pembebasan diurusin itu saya. Karena saya harus berjalan, jangan itu tadi ada pertumbuhan ekonomi di Indramayu tinggi, nanti orang Sumedangnya longsor, kan nggak boleh begitu. Nah, ini harus berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pendapatan udah dipotong lah. Bayar pajak tambang itu bohongnya paling gede. Tahu saya. Dari 100 paling bayar 5. Sudah, ngomong apa? Dan ditembak. Dan saya tahu. Caranya bagaimana sekarang? Sudah bikin jembatan timbang. Jembatan timbang dipasang di mana? Jangan di jalan raya. Di keluar tambang. Nah gimana? Jembatan timbang dibikin di jalan. Kelebihan timbangan mau dibuang di mana, Pak? Mau diturunin pinggir jalan? Ini kan ngaco kita ini. Bingung, sayuran bisa diturunkan, Pak, batu adik usia ini kemana tuh? Kan nggak bisa. Sudah sekarang kalau bisa di ABT, kita bantu dari kita Pak, bantu di seluruh titik titik penambangan pasang timbangan. Jelas Pak. Timbangannya digital, langsung terkoneksi dalam sistem. Krek. Kalau yang sekarang sudah lama, ya, namanya sakit tak, lagi. Begitu lagi, gitu. Nah. Itu resepel udah tau kendangnya. Nah, gitu bikin Pak. Nah itu udah bener. Sehingga kalau ngomongin oper, ya kan, oper dulu, ya sudah di situ selesai. Nah, yang berikutnya rencana PU. Ini kan ya, daerah mengalami pertumbuhan, industri tumbuh, lebar jalan nggak berubah. Saya dari Subang ke sini Pak, waduh gitu kalau nggak pakai motoris, tapi 2 jam. Kenapa? Truknya gede-gede. Lebar jalan sejak saya SD sampai sekarang nggak berubah. Maka saya telepon ke para PU, saya bilang tahun depan lebar. Terus kemudian rencana di PU provinsinya masih segitu, RAB-nya. Terus sakit itu timbangan anak. Statusnya jalan kabupaten, statusnya jalan provinsi, bebannya jalan internasional. Internasional Pak, bahkan di atas internasional. Hanya di Indonesia beban kendaraan, beban muatan melebihi Amerika. Hanya Indonesia Pak. Hanya di Indonesia Pak. Dan masuk itu 7 keajaiban dunia. Kenapa 7 keajaiban dunia? Dalam kirnya 20 ton, prakteknya 50, dan itu hanya terjadi di Indonesia. 7 keajaiban dunia. Nah, kemudian mobilnya kirnya udah nggak jalan. Sok cek, bilang kirnya nggak jalan. Nah, kemudian apakah supirnya bahagia? Tidak, menderita. Saya sudah tahu Pak, gaul tiap hari dengan supir, gaul. Tahu Pak, mana seberapa nih Kak Imam? 150. Kunaon gitu? Lah dia tereman, lah dia beli air mineral 15.000. Lah dia nanti turun harus bayar lagi Pak. Makanya saya gerakin nanti mekanisme. Saya habisin, nggak boleh. Nah, kemudian apa lagi? BBM masuk tol, beli lewat jalan kabupaten beli. Kenapa? Dia nggak bisa masuk tol, nggak bisa bayar Pak. Kenapa? Kalau masuk tol dia nggak dapat 200. Kalau dari Subang ke Kerawang dia ngapur, kalau masuk tol nggak kebagian 200, dia kebagian gocap. Makanya dia masuk lagi jalan kabupaten, rusak deh jalan kabupaten. Ini problem. Jadi sirkulasinya begini, dan satu sama lain saling membunuh, tidak saling menunjang. Tol ngambil tarif tinggi, ini dibunuh. Jadi Indonesia itu, Jawa Barat itu kalau begini ngomong Siliwangi, ngomong Pancasila, bohong. Negeri yang penuh dengan kabupaten. Kenapa? Semua orang mengeksploitasi orang lain untuk dapat itu. Kan ini harus dibenahi. Nah, sehingga saya konsisten dalam persoalan ini. Pertama, menurut saya pengelola industri sering pula juga sembarangan. Datanglah tokoh, ngakulah orang berpengaruh. Oh, nama bagian saya. Otak dikasih, saya tahu lah para pemain yang begini. Yang nama nggak punya ahli tambang, modal aku gigi, sewa alat berat.
kruk gitu. Datang sekretariat sosial, mana itu ke aing. Tuh ini kecuali gubernur Jawa Barat. Saya tuh gak majikan tuh mikir. Nah, dan maka bagaimana ini harus dirubah Pak? Harus dirubah. Pokoknya yang usaha ditambang, tolong harus punya ahli pertambangan, punya rencana tambang, punya rencana reklamasi, kemudian bikin perpupa. Pendapatan dari sektor tambang hanya untuk dua hal. Satu, untuk pembangunan jalan. Dua, untuk regulasi. Gak boleh jalan. Kayak kemarin dari pajak kendaraan bermotor hanya untuk jalan raya, beres Pak. Tapi kalau pendapatan sektor tambang dipakai untuk yang lain, saya tidak setuju. Kenapa? Dia harus balik untuk recovery lingkungannya rusak.